transportasi seling untuk membawa hasil kebun. Ini dia ikannya. Buah yang dipanen itu yang sudah mulai berwarna sedikit kekuningan atau yang teksturnya sudah sedikit lembek. Sebagian besar aktivitas masyarakat Dieng adalah bertani dan juga berkebun. Karena sayur-sayuran menjadi komoditi utama yang ada di sini. Wah, saya mau panen kentang bareng Pak Hafid dan juga Pak Henry. Kentang Dieng ini biasanya dipanen paling cepat 90 hari sampai 110 hari. Penanaman kentang biasanya dilakukan secara tumpang sari dengan sayuran jenis yang lain, misalnya kubis atau wortel. Ternyata memanen kentang itu seru sekali. Perasaan puas dan senang banget waktu pas digali ternyata ada kentang di dalamnya. Dan di sini kan suasana itu dingin ya, sejuk banget udaranya, apalagi pemandangannya bagus banget. Jadi tidak terlalu melelahkan sih sebenarnya kalau menurut saya. Dilakukan dengan cara manual seperti Kontur pegunungan Dieng dengan banyak perbukitan dan pegunungan membuat sebagian besar kebun pertanian berada pada posisi miring. Setelah kentangnya digali, dimasukkan ke dalam karung, dan satu petak ini bisa menghasilkan sekitar 60 kg kentang atau 2 karung. Hasil panen hari ini 75 karung atau sekitar 22 kuintal kentang. Di sini tidak semua kentang yang dipanen dijual, hanya yang berukuran besar saja. Sedangkan yang kecil nih, ini akan dijadikan bibit. Kualitas kentang Dieng memang sangat baik. Daya tahannya lebih baik karena memiliki kadar air yang rendah. Inilah yang membuat kentang Dieng tidak mudah busuk. Habis ini kentangnya kita bawa pakai motor ya, Pak? Iya. Oke, jalan. Saya bantu, Pak. Medan yang curam mengharuskan kami memindahkan hasil panen menggunakan ojek gunung. Sekarang saya bareng dengan Bapak para petani mau bawa kentangnya ke bawah. Kendaraan sudah dimodifikasi agar dapat mengangkut hasil pertanian dengan jumlah yang banyak. Selain mengangkut hasil pertanian, ojek gunung ini juga dapat membawa pupuk dengan tarif yang bervariasi, tergantung dari jarak dan berat beban yang diantar. Susah sekali ternyata, jalanannya lumayan licin dan ini bawaan saya berat sekali. Aduh. Ayo, Pak. Ojek gunung dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan transportasi di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Masyarakat Dieng dan sekitarnya juga mempunyai cara yang unik agar mempermudah dan mempercepat dalam mendistribusikan hasil bumi. Di Dieng Banjarnegara ini, para petaninya selain menggunakan motor juga menggunakan transportasi seling untuk membawa hasil kebun seperti kentang dan juga sayuran lainnya. Sling biasanya dipasang pada medan yang ekstrim yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun. Jadi sistem seling ini itu seperti olahraga flying fox. Dia menurunkan barang dari atas ke bawah, tapi juga bisa menaikkan barang dari bawah ke atas karena menggunakan mesin diesel. Sebagian besar seling dipasang pada lereng tebing, bahkan jurang dengan ketinggian yang bervariasi. Seling ini sendiri terbuat dari kawat baja, panjangnya sampai 200 meter, bahkan bisa lebih tergantung dari lokasi kebunnya. Pada zaman dahulu, seling juga digunakan untuk transportasi para petani. Tetapi karena alasan keamanan,
sekarang hanya digunakan untuk barang saja. Karena masih banyak karungnya, saya mau tarik lagi engkraknya. Engkrak biasanya terbuat dari besi berbentuk kotak agar dapat menampung barang lebih banyak. Engkrak sendiri ini atau wadah untuk mengangkat hasil kebun, ini tuh kuat menahan beban sekitar 70 sampai 150 kg. Udah siap ini ya, Mas? Oke, siap. Nariknya lumayan ringan, tidak terlalu berat ternyata karena memang menggunakan mesin. Dan nanti kalau sudah dekat, sudah mau berhenti, ini kayunya tinggal didorong. Jadi ini untuk rem. Selain menghemat waktu, sling juga sangat menghemat biaya pengantaran barang. Sehingga hampir semua pemilik lahan pertanian di lahan yang ekstrim mempunyai sling di titik tertentu. Alat sling ini sangat menghemat biaya para petani untuk panen. 10 kali lipat, yang tadinya 2 juta cukup 200.000 saja untuk porsi 200 karung. Ini karung terakhir dan kentangnya saya mau bawa untuk diolah di camper van. Makasih ya, Mas. Sebelum memasak kentang, saya akan mencari bahan tambahan untuk masakan saya. Saya sedang mencari ikan melem atau ikan nilem di Hiri Tirta, Banjarnegara bersama dengan mas-mas warga di sini. Ini ada dingin sekali dan deras sekali arusnya, jadi kuda-kuda saya harus lumayan kencang di sini. Agar mempermudah dan mempercepat menangkap ikan, saya menggunakan seser atau alat tangkap yang terbuat dari anyaman bambu. Ikan melem atau ikan nilem termasuk ikan arus deras, makanya kita mencarinya harus melawan arus menuju ke hulu. Hulu sungai ini berasal dari air terjun Giri Tirta, sekitar 36 km dari kota Banjarnegara. Ikan melem ini termasuk ke dalam ikan herbivora. Dia biasanya memakan lumut-lumut yang ada di bebatuan. Mas, embernya Mas! Ikan nilem termasuk dalam ikan pembersih dan sangat digemari karena rasa dagingnya yang nikmat. Mencari ikan melem ini biasanya dilakukan di pagi hari, soalnya ikannya lagi pada aktif. Terus menggunakan irik nih. Dapatnya. Ini dia ikannya. Yang saya dapat ini ukurannya variatif, ada yang gede, ada juga yang kecil. Ikan ini biasa hidup di sungai berarus karena memiliki kadar oksigen yang tinggi. Ikan melem ini juga biasanya dijadikan sebagai ikan terapi karena dia suka menggigit-gigit kaki kalau dimasukkan ke dalam air. Gak afdol kalau mencari ikan yang ada air terjunnya tapi gak menikmati langsung air terjunnya. Saya mau mandi-mandi dulu nih. Mas, saya mau naik dulu ya. Oke, siap. Panorama yang indah dan udara yang dingin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke air terjun Giri Tirta. Mandi di bawah air terjun setinggi 60 meter ini memiliki sensasi seperti dipijit, cocok untuk melepas lelah setelah bertualang seharian. Sekarang badan saya sudah segar dan hasil pencarian juga sudah dapat. Saya mau lanjut lagi mencari bahan untuk diolah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
sudah sampai di lokasi camping di Witingan Banjarnegara, mau memasak ikan garang asem. Garang asam merupakan kuliner khas Jawa Tengah. Biasanya terbungkus dengan daun pisang yang didominasi dengan rasa asam dan pedas. Karena saya sedang berada di Dieng Banjarnegara, jadi saya mau menggunakan salah satu bahan khas Dieng, yaitu cabai bendot yang pedesnya nyos banget, jadi bisa menghangatkan badan saya di cuaca yang dingin sekali ini. Cabai yang berukuran lebih besar daripada cabai biasa ini merupakan sayuran andalan masyarakat Dieng. Selain untuk dipasarkan, masyarakat sekitar juga gemar mengolah cabai dengan aneka sayuran untuk konsumsi sehari-hari. Ini dia kentang yang telah saya panen, mau saya potong kecil-kecil untuk dipadukan dengan ikan melem. Sekarang ikannya mau saya campur dengan bahan-bahan yang sudah saya potong. Pada zaman dahulu, garang asam merupakan makanan kalangan menengah ke atas karena biasanya memakai ayam kampung sebagai isiannya. Garang asamnya udah jadi, waktunya kita kukus sekitar 30 menit. Membungkus makanan dengan daun pisang memberikan aroma yang khas yang akan menambah cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Wah, sudah matang, saatnya saya menyicipi. Menikmati makanan bercita rasa asam dan pedas memberikan sensasi hangat yang pas dinikmati di daerah pegunungan seperti ini. Perjalanan mobil overland saya kali ini di negeri di atas awan, mulai dari memanfaatkan hasil alam sampai dengan menikmatinya cukup luar biasa. Membuat saya semakin bersemangat untuk menelusuri seluruh pelosok negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang.